90 hari tanpa nasi, gula, dan tepung. Sakau gula Israel. Hari pertama itu gemeter. Hari kedua tremor. Udah mulai tremor. Hari ketiga itu keringet dingin, vertigo dan kawan-kawan. Sampai yang memburuk itu sampai di hari kelima keenam. If you don't challenge yourself, life will challenge you gitu. Healing itu ya tentang disiplin sih. Oh, ternyata gak perlu yang gede-gede, yang simpelnya dulu. Yang penting lu ngerasa menang dulu aja. Yang penting lu bisa konsisten, yang penting lu bisa disiplin. Walaupun cuman ibaratnya gue cuma pengen baca buku 1 lembar 1 hari, tapi selama lu bisa lakuin itu secara setiap hari, ya lu bisa membentuk habit. Habit itu yang akhirnya membuat lu jadi disiplin. Kan pilihannya cuma 2 ya, you learn or you earn. Ya minimal gue learn sesuatu lah dari apa kebodohan-kebodohan gue zaman dulu. 1 hari itu maksimal itu adalah 3 cangkir. Oke. Karena pada saat lu berlebihan akan buruk. Jangan kopi, air putih juga buruk sebenarnya lu berlebihan. Ada takarannya semua. Kopi itu nggak pahit. Kopi itu sebenarnya tuh aman buat lambung lu selama lu bener minumnya tanpa dicampur gula, susu dan juga creamer. Kopi itu sebenarnya tuh aman buat penderita asam lambung kalau lu tahu kopinya yang mana, robusta atau arabica. Jangan pernah membatasi diri lu sendiri karena lu nggak tahu limit lu ada di mana. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas healing, disiplin, dan kondisi tubuh bareng sama seorang content creator yang berhasil mendisiplinkan dirinya untuk gak makan gula, nasi, dan tepung selama hampir 2 tahun. Please welcome Cesar Irfan. Selamat pagi, good morning. Morning, afternoon, evening. Iya. Cesar lagi gue bilangnya kayak Caesar salad banget itu gitu kamen nama gue emang pasti kalau di restoran siapa Caesar ya oke, mau Caesar mau Caesar salad terserah. Tapi lo akrab dipanggil Irfan ya? Gua kesini akhirnya menggunakan nama Irfan karena cenderung lebih enak, gampang disebutnya. Dan sebagai orang Betawi cenderung lebih nyaman karena nama Cesar itu gua agak beberapa kali kalau kenal sama orang siapa panggilnya apa Cesar, Caesar, Irfan aja. Irfan aja. F-nya di-P-in lah. Di-P-in aja biar gampang. Akrab. Karena bini gua orang Sunda kan. Jadi yang gampang deh apa Irfan aja. Biar lebih membumi. Lebih membumi, lebih tune in juga nih sama followers. By the way, lu tuh dari kapan sih jadi content creator? Gue jadi content creator itu sebenarnya pengen jadi content creator itu semenjak kayaknya 4-5 tahun yang lalu. Oke. 4-5 tahun yang lalu. Konten itu hobi aja, hobi. Wah, dari mulai hobi dari mulai motor, bongkar rumah, terus makan yang akhirnya sempat bikin badan gue sampai gendut banget gitu. Oh, lo sempet ngontenin makanan gitu ya? Sempet, gue dulu punya konten namanya mukbang alias muka bangke. Karena gue cuman menceritakan experience gue pada saat gue setiap gue makan. Karena bini gue itu, gue baru mengenal makanan enak itu setelah gue ketemu bini gue. Oh, sebelumnya lo makannya gak enak mulu? Bukan, lidah itu kan menurut gue kayak CPU ya. Jadi lo harus format. Oke, benar. Nah dulu gue cuma taunya selama gue single itu yang penting pokoknya setiap hari gue makan. Walaupun setiap hari gue cuma makan nasi di warteg gitu ya. Selama zaman di agensi gue cuma makan nasi. Udah yang penting ada telur dadar, ada usus, ada kikil, ada kerang, selesai. Gokil. Itu aja. Nah sampai akhirnya gue ketemu bini gue. Bini gue orang Bandung, baru dikenalin tuh lidah gue secara tidak sadar dikenalkan dengan nasi enak begini. Oh ternyata tepung yang enak begini. Ternyata ada gradingnya itu di situ. Nah yang bikin akhirnya makan. Berat gue sebelum nikah awal-awal itu mungkin sekitar 60-an. Meledak. Jadi berapa? 88 kilo bestnya. Yang terekam ya, yang tercatat. Gue sisanya gue gak tahu deh itu. Pokoknya gue pernah ada di kondisi 88 kilo. Oke, tambun sekali ya. Wah bukan tambun lagi. Tinggi badan 168, berat gue 88, persis banget kayak bacang. Itu kalau bacang diket itulah persis banget. Oke. Nggak kurang. Berarti emang sejalan ya lo bikin konten berikutnya itu untuk nurunin berat badan lo juga, plus lo menemukan format untuk nggak makan nasi gula tepung tuh gimana tuh ceritanya? Jadi tuh sebenarnya kalau dibilang menemukan ini akhirnya jadi konten spesifik buat konten sebenarnya enggak.
Awalnya, jadi ini keresahan awalnya itu adalah, gua tuh cukup sering, bukan cukup sering ya, bertahun-tahun setelah menikah kan gitu gua tanpa sadar, berat badan gua akhirnya bertambah, ya Mhm. bini gua juga nggak komplain, orang-orang Mmm. sekitar gua juga nggak komplain, karena stigma bahwa setelah menikah lu gemuk itu harus Itu dinorma artinya lo bahagia? iya betul betul Eee, itu dia kan dinormalisasi tuh ya pada Iya. zaman itu kan gua, ya udah oke gemuk itu pada saat gua menikah, gua gemuk itu satu hal yang normal Mhm. karena tandanya pernikahan lu, bahagia. Mhm. Sampai akhirnya di satu titik mungkin di tahun lalu ya 2024 gua habis mandi, Mhm. gua habis mandi, bini gua kebetulan punya kaca lumayan gede tuh dalam kamar. Terus gua telanjang depan kaca kayak, "Hah, ini gua nih?" Karena memori gua kan masih terpatri di umur gua, early 30-an ya, early Oke. 30-an kayak apa namanya, sebelum 30-an Mhm. yang gue berpikir, "Wah masih nyaman." Gue suka pakai, jeans yang skinny, Mhm. gue suka pakai jaket, apa namanya, kulit Mhm. yang ya pokoknya skinny-skinny lah. Mmm. Tapi tanpa sadar akhirnya pas gue lihat itu, "Lah anjir ini badan gue segede gini." Itu yang pertama kali akhirnya menyadarkan gue tuh kayak, Oke. "Oke, badan gue segede gini, bentar ini yang dilihat sama bini gue setiap hari nih." Itu yang pertama kali ke-recall. Nah, Oke. dari situ barulah gue mengurut ke Mmm. belakang. Mhm. Dengan badan gue kesini apa yang terjadi sama gue, itu yang akhirnya apa namanya, ke-recall di gue bahwa, Mhm. oh ini mungkin ya gara-gara pada saat itu semua kata-kata mungkin ya, karena, Mhm. literasi masih cukup minim, literasi sangat cukup minim, literasi mengenai bahaya gula, Mhm. bahaya dan kawan-kawannya itu Mhm. masih sangat minim. Jadi Oke. gue cuma yang penting menyadari bahwa oke gue gendut. Mmm. Terus akhirnya gue cari tahu nih ke belakang, oh apa sih yang akhirnya dengan kondisi badan gue gini, apa sih yang rasanya, oh ini alasan kenapa gue akhirnya sering, apa, mager. Oh ini yang alasan gue sering bikin dengkul gue sakit. Oh ini alasan Mmm. gue yang akhirnya kalau diajakin orang buat pergi gue selalu bilang, "Nggak gue males Nyet." Lebih Mmm. ke arah kayaknya, oh ternyata kayaknya dari sini. Semua tuh awalnya dari kayaknya. Oke. Semua nggak ada yang firm ya, bahwa gue Mmm. semua tuh dari awalnya kayaknya sampai akhirnya gue mencari tahu lah. Mhm. Apa sih jadi setannya di gua nih, yang jadi problem di gua, oh ternyata masalah makan. Gue Mhm. cari tahu lah tuh mengenai problem gula seperti apa di Mhm. badan, possibility yang akan terjadi, side effect di badan gue tuh kayak gimana. Mhm. Terus gua mengaitkan lagi ternyata apa sih problemnya, oh sampai gua asam urat. Problem asam urat tuh Mmm. ternyata kan, itu gua umur 30 gua kena asam urat. Umur 30 tahun gua kena asam urat, ternyata Early juga ya? early, sangat early yang padahal yang kita tahu kan asam urat itu kan harusnya ya Kayak setahu gua ya heeh. umur 50-an, Iya. 40-an gitu. Gua tuh umur 30 kena asam urat, orang cuma bilang, "Ah itu mah gara-gara lo kebanyakan alkohol, makan lo nggak dijaga." Nah, Ah. akhirnya gua mencari tahu lagi. Oh ternyata salah satu problem asam urat itu karena faktornya adalah fungsi ginjal lu menurun. Fungsi ginjal Oke. menurun akhirnya asam urat gua sering kambuh. Mhm. Untungnya gue belum sampai sempet karena kolesterol. Padahal Mhm. kalau mungkin gue nggak jaga itu kolesterol juga akan keluar. Gitu-gitulah. Akhirnya gue Oke. mencari tahu lah Mhm. banyak literasi yang dibaca. Balik lagi nih, Mhm. ini sama aja kayak, lu mau pakai pendapat yang mana, Mhm. tinggal lo yakinin, lo jalanin. Oke. Nah yang gue yakin bahwa ada beberapa kayak misalkan ada salah satu dokter namanya Dokter Felix Zulhenry. Mhm. Yang dia memberikan literasi itu bahaya gula seperti apa dan ini diabetes bla 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 segala macam. Nah, gue cocok logi lah di situ. Oh, Mmm. ternyata problemnya begini. Nah, dari situlah gue akhirnya mulai menjalankan pada saat itu gue cuman bikin di Instagram. Mhm. Basicnya bukan pengen konten, tapi lebih ke arah diary gue Oke. untuk melatih disiplin gue bahwa oke, gue harus bikin Insta story setiap hari Mhm. supaya gue bisa merimain kembali. Kan kalau di Instagram lu bisa ngeliat archive tuh. Iya benar. Gue berpikir seperti itu pada saat itu. Oke. Gue archiving, ya udah hari pertama kali adalah jalan 30 hari dulu nggak minum gula, Ah. nggak nyemil gula, pokoknya Mhm. apapun yang manis. Mhm. Itu dulu yang gue ilangin Oke. 3 hari, selama 30 hari.
nggak minum minuman manis, Heeh. minuman kemasan, minuman kotak, Aha. cemilan manis, pokoknya ada yang itu semua. Tapi gula yang dimasakkan masih gue makan. Oke. Yang sebagai penyedap rasa ya. Kayak misalnya rendang gitu, Rendang lo gitu masih makan, oke. Ya kan oke. masakan-masakan kalau nggak Gado-gado, gado-gado itu gitu kan pakai masih. gula juga tuh. Tapi Oke. masih gue makan. Tapi Oke. yang cemilan manis, minuman manis sudah enggak. Sebulan turunlah 3 kilo. Wow. Nah, yang gue tahu pada saat awal juga gue menjalani itu, ternyata kan badan lu itu bisa di reset, bisa di set up dengan kalau nggak salah tuh ada bukunya tuh 21 days of creating habit apa kalau nggak salah ya. Pokoknya lu bisa membuat habit di badan lu tuh kalau nggak salah selama 20 hari. Nah, gue bikin lah, genepin lah 30 lah biar enak. Ya udahlah, gue bikin lah instastory itu setiap hari. Oke. Dan yang pertama kali adalah kata-katanya itu yang paling berat pada saat lo melakukan hal ini semua adalah circle kita sebenarnya kayak ngapain sih nyet, udahlah, karena gue terkenal tukang makan. Bahkan Iya. gue tukang makan, orang taunya wah tukang makan. Nah, pas gue pindah itu ya ngapain sih men, ngapain udahlah. Termasuk bini gue juga suka masak, karena dia akhirnya jadi sedih. Sedih karena kamu nggak mau makan nih, kamu nggak mau makan, aku nggak bisa nyemil nih Bi, aku lagi begini. Itu tuh itu yang pertama kali justru lumayan agak heavy justru di sekitar gue. Oke, kesannya kok kayak gak ngedukung. Iya. Padahal yang lo lagi mau lakuin ini sesuatu yang sangat bermanfaat banget nih gitu kan. Pada saat itu gue nggak tahu itu dia. Pada saat itu kan gue nggak tahu. Cuman yang penting adalah gue tahu bahwa problem gue adalah gue cinta banget sama manis. Gue nggak bisa tuh gue minum air putih tuh sulit. Sulit banget gue minum air putih. Gue minum tuh pasti kalau nggak apa. Boleh nyebut brand gak sih? Boleh lah. Ya. Siapa tahu jadi sponsor. Wah jangan. Teh kemasan, teh botol gitu. Itu minuman gue hari-hari. Nah ya, makanya gue bilang kayaknya gue harus lawan ini dulu dan ini yang paling gampang. Dibanding gue harus bikin challenge yang gede-gedean dulu. Wah pengen jadi Aderai gitu kan susah. Ini paling gampang dulu apaan? Gula dulu deh. Ya udah gue cut itu dulu. 30 hari setelah gue bisa konsisten 30 hari. Terus gue bikin lagi challenge selanjutnya. Baru adalah 90 hari tanpa nasi, gula, dan tepung. Langsung tuh ya. Setelah gue bisa berhasil itu. Karena gue akhirnya itu kan jadi achievement ya. Maksud gue secara personal gitu jadi achievement. Gue kayak ngerasa kayak oh kemarin gue 30 hari bisa. Masa gue ini gak bisa. Nasi, gula, tepung. Terus challenge-nya apa nih untuk lo sendiri ya selama 90 hari. Karena kan tadi cuma 30 hari. Jadi 90 hari nih. Itu apa aja? Ketika lo udah kayak ketok palu. Udah gue gak mau makan nasi, gula, tepung. Sakau gula Israel. Gue ngerasain bener-bener sakau gula. Badan gemeteran. Di hari keberapa tuh? Hari kedua. Hari pertama aman. Hari pertama aman tuh. Baru 2 hari langsung sakau gula? Iya, sakau gula bener-bener ada dua nih, ada dua. Satu secara fisik sama psikologis ya. Secara psikologis tuh kayak aduh gue gak bisa makan nasi tuh enak banget. Secara psikologis. Dan di sisi badan hari pertama itu gemeter. Hari kedua tremor. Udah mulai tremor. Hari ketiga itu keringet dingin, vertigo dan kawan-kawan. Sampai yang memburuk itu sampai di hari kelima keenam. Itu gue sampai udah kondisi. Zaman itu gue masih berkantor. Gue masih kerja di Trans. Pada saat gue weekly meeting. Itu gue ngomong gagap. Udah. Kondisi itu gue pengen ngomong A jadi B jadi C. Kalimat itu udah berantakan. Itu udah separah itu. Sampai segitu. Sampai akhirnya hari ketujuh mungkin. Dan akhirnya gue mencari ternyata badan gue sudah bisa beradaptasi. Yang tadinya mengambil gula itu dari makanan yang masuk ke mulut gue. Akhirnya badan sudah beradaptasi bahwa cuy sekarang ngambil makanannya sumber energinya bukan dari makanan. Ngambil dari mana? Dari lemak. Karena kan lemak di badan itu adalah sebenarnya kan cadangan energi. Badan gue akhirnya ngasih tahu kayak mungkin ya nih cocok logi aja nih. Kalau ada yang bisa benerin ya silahkan. Badan akhirnya ngasih tahu bahwa sumber energinya lo ngambil dari lemak aja di badan. Ya udah hari ketujuh tuh blast. Enak. Badan akhirnya ngerasa lebih enteng. Akhirnya cenderung lebih nggak gampang ngantukan. Karena dulu tuh gampang banget abis makan lu ngantuk. Benar. Dulu kan gue berpikir abis makan ngantuk itu surga banget. Enak banget. Ternyata itu karena faktor adalah abis gue makan ngantuk. Itu karena gula darah gue naik secara cepat. Karena gue mengkonsumsi nasi dengan cukup banyak. Pada saat gula darah gue naik insulin gue pecah.
untuk nurunin gula darah. Insulin gue pecah, gula darah gue turun. Yang terjadi adalah gue ngantuk dan setelahnya gue akan lapar lagi. Nah, Jadi kayak siklus. Kayak siklus, itu Yang lingkaran setan tuh lingkaran ternyata. setan itu dia maksud Itu ternyata gue. lingkaran setan. Habis makan gue pikir kan, wah habis makan kenapa ngantuk ya? Udah nikmatin aja bro, enak soalnya habis makan. Tidur tuh, gue akuin habis makan tidur tuh enak banget. Nah ternyata itu gak bagus. Oke, itu waktu lo diet gula, tepung dan nasi, di makanan masih maksudnya kayak lauk gitu yang ada gulanya lo masih? Oke. Masih. Yang penting Cuma ini bener-bener cemilan manis. cemilan manis gitu. Minuman manis, Iya, nasi minuman dan manis tepung. ya. Kayak udah nggak bisa tuh makan martabak pencenongan, udah nggak bisa tuh. Martabak pencenongan gue udah nggak bisa, atau cemilan-cemilan atau misalkan kopi susu gula aren itu udah nggak bisa. Oke. Udah gua nggak minum terus dan semua snack-snack lah yang ada di mart-martan itu gue udah nggak bisa. Dari nasi, gula, tepung yang paling susah yang mana? Jujur, nasi. Oh iya, lo Nasi. segitunya nasi ya? Apa yang nggak enak pakai nasi? Iya sih. Rendang panas aja pakai nasi enak. Terus nasi panas pakai misalkan kering kentang aja enak. Cuma kalau misalnya lo nanya gue, mungkin gue akan jawab tepung sih. Betul. Karena nasi tuh gue udah biasa lah, nggak makan nasi itu udah biasa. Udah biasa, bener. Tapi Bini gue kalau- juga sama tuh. Oh. Dia tuh akan craving nangis kalau nggak kena tepung karena mie gitu. Nah kalau gue justru nasi, karena gue sangat menikmati nasi panas. Sangat menikmati nasi panas. Oke, nah setelah lo 90 hari nih gak makan nasi, gula, tepung, terus sampai keterusan sampai sekarang udah hampir 2 tahun tuh gimana ceritanya tuh? Nah Udah jadi new habit ya? akhirnya gue kan akhirnya gue memposting yang tadi konten itu gue cuma taruh di Instagram, di Instastory doang. Ada temen gue bilang, Nyet coba deh taruh deh konten-konten lo, Instastory lo taruh di TikTok. Kenapa bang? Udah taruh aja di TikTok, udah pasti nanti pasti akan ada mungkin market yang audience yang relevan sama lo. Gue taruh lah di situ tuh di TikTok, gue taruh satu. Dan ternyata dari situ secara engagementnya cukup lumayan karena orang banyak yang pada bertanya emang bisa hidup tanpa nasi. Kita orang Indonesia nih. Kita orang Indonesia hidup tanpa nasi kayaknya satu hal yang aneh. Nah akhirnya mulai banyak pertanyaan tuh dari yang baik, ada yang pro, ada yang cons. Cuman buat gue ya gak ada masalah. Ya akhirnya gue sering jadi tanya jawab tuh. Gue posting konten itu banyak yang nanya, bang gimana penggantinya apa kalau lu gak makan nasi. Iya sih, karena kan karbohidrat tuh tetap dibutuhin kan. Betul, sama badan ya. Karbohidrat tetap dibutuhin sama badan. Awal-awal dulu gue masih mengganti pakai ubi, singkong, kentang, jagung ataupun ketela. Oke. Atau tales. Karena kenapa? Karena setelah gue cari tahu mereka bukannya nasi buruk, cuman mereka lebih bagus daripada nasi, seratnya lebih tinggi di ubi, singkong, kentang, jagung, talas ini, sehingga tidak membuat gula darah lo spiking. Jadi karena dia serat di perut itu akhirnya dicerna cenderung lebih lama, gula darah lo naiknya tuh pelan-pelan. Ini pengalaman gue dan pembacaan gue ya. Oke, kalau oatmeal gitu lo nyari tahu nggak? Jujur kenapa gue nggak pakai oatmeal, karena menurut gue costnya agak lumayan. Kalau singkong gitu kan gue bisa beli ya, maksud gue di pinggir jalan misalkan gitu, gue ke warteg, gue perlu karbo nih, ngantor gue perlu karbo, gue beli. Gue jadi di tas itu gue selalu bawa singkong goreng, itu kan gorengan. Tapi minyak lo masih ya? Masih, karena gue masih tetap pengen makan enak. Oke. Gue masih tetap pengen makan enak. Jadi akhirnya gue beli singkong, misalkan pagi gitu gue beli singkong 10.000. Terus 10.000 gue bisa makan sampai sore atau malam. Jadi misalkan gue ke warteg, ya gue makan, gue pilih lauk, karbohidrat ya singkong goreng. Oke. Itu berat lo turun setelah berapa lama tuh? 5 bulan. 5 bulan itu berat gue dari 88 turun, bestnya itu ke angka 61 kilo. Wow. Dalam 5 bulan. Oke, terus itu dari situ turun lagi kah atau kayak stabil aja? Dari situ ternyata berat badan gue terus ikutan turun tuh. Nah akhirnya gue mulai ada kekhawatiran, dan orang-orang sekitar gue juga mulai khawatir. Bro, Pan, lo kekurusan sih. Bini gue juga sempat komplain, kamu udah kekurusan. Nah gue tambah lah dengan gym. Untuk nambahin massa otot. Karena gue juga tidak ingin bulky banget, tapi minimal agak berisi dikit, tapi berisinya bukan berisi lemak.
isinya otot, khususnya di bagian misalkan kaki atau tangan gitu yang emang supaya kalau dari hasil pembicaraan banyak PT-PT itu kan, wah harus di kaki bro, biar lu tua lu bisa jalan. Nah itu akhirnya gue mulai, walaupun akhirnya ada nggak masa off ya, ada nge-gym kayak, aduh gue belum menemukan lagi ini gym di mana, enaknya gym di mana gitu belum. Oke, itu berarti lo kayak ngerasa perubahan emosional juga gak sih di diri lo? Mungkin jadi lebih stabil Nah, atau mungkin jadi lebih terkuak nih kan, emosi-emosi yang sebenarnya udah terpendam gitu semenjak lo diet ini gitu. jujur emosi itu ya ternyata emosi itu yang lumayan agak kusut itu cuman di minggu awal. Ternyata orang lapar galak itu sangat emosi Nyata. gampang. Nah, cuman setelah gue akhirnya terbiasa dengan gaya hidup ini, gue nggak bilang diet. Gue selalu bilang sama teman-teman gue tuh termasuk warga gue di TikTok, gue bilang ini bukan diet, ini adalah lifestyle gue, ini adalah cara baru gue untuk hidup. Bukannya gue anti banget sama gula gue anti banget sama gula, sama nasi, sama tepung, enggak. Weekend gue masih ada cheat day-nya kok. Gue masih pengen makan enak. Oh, oke. Jadi lo masih sekarang, karena gue bisa bilang bahwa nasi, tepung, gula itu enak. Cuman ada batasnya. udah nggak attach lagi Nggak ya. attach. Gue jadi seminggu sekali tuh gue masih makan nasi padang gitu kan, dan itu 24 jam tuh. Makannya? Iya 24 jam literally, misalkan nih jam 12 gitu ya. Ini hari gue biasa tuh cheat day tuh cuman di weekend. Either kalau gak Sabtu atau hari Minggu. Sekali aja ya. Sekali doang. Nah itu jam 12.00 lewat 1 aja. Gue udah makan. Udah ngincer banget. Udah ngincer, gue pengen apa ya. Oh malam nasi goreng gitu. Nanti bangun pagi gue pengen makan nasi uduk. Siangan apa ya, mie ayam kali ya gitu. Cuman ada aturannya. Aturannya adalah makan saat gue lapar, berhenti sebelum kenyang, jangan makan kalau nggak lapar, sama kunyah 30 kali. Oke, yes. Setiap lo masukin makanan sesuai dengan anjuran Nabi dan sesuai dengan anjuran dokter. Karena itu bikin lo akhirnya secara psikologis lo akhirnya berasa bahwa lo udah kenyang, dan perut juga ternyata bisa nerima, oh nyet udah kenyang, berhenti makan. Tuh. Nah, secara psikologis akhirnya gue ngerasa yang paling membedakan adalah gue jadi nggak gampang emosian. Dulu gue sangat emosional. Oh, oke. Sangat. Kalau misalkan bisa telepon bini gue sekarang, gimana Irfan dulu? Gue emosional, mudah emosional. Mungkin ini gue belum mengerti secara sisi detail seperti apa. Cuman yang gue tahu adalah mungkin kalau pas gue lagi gemuk, gue akhirnya jadi gampang capek, badan gue sering sakit. Itu gue hampir kayaknya seminggu sekali tuh gue pijet. Jadi kayak manja gitu badannya. Iya, jadi bawaannya kan badan lo pinggang sakit, ini sakit. Jadi akhirnya gue jadi sering emosi, sering ngomel, bla 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 segala macam. Nah, seiring berjalannya waktu dengan lifestyle baru gue, dengan pola makan baru ini, gue kasih namanya Rage Against the Sugar ini, gue ngerasa emosi gue cenderung lebih stabil. Itu yang gue rasain. Terus kedua, gue tidak semeledak-ledak dulu. Dulu gue dikit-dikit apa wah. Sekarang oke, gimana? Jadi cenderung lebih, mungkin karena faktor gulanya minim gitu ya. Jadi akhirnya gue cenderung lebih santai untuk menghadapi sebuah masalah kayak oke, ini gimana? Ini kalau dulu karena mungkin gue kelebihan gula gitu kan, jadi kayak anak kecil sugar rush. Okay. Jadi akhirnya emosional gue jadi gampang. Nah sekarang begitu nih gue jalan, akhirnya gue cenderung oke bentar, ini masalah apa? Gini. Oke. Jadi lebih clear gitu ya ngelihat sesuatu ya. Itu dia yang akhirnya, walaupun memang akhirnya ada emosional, masih tetap ada. Gue manusia tetap ada emotional being gitu kan. Cuman ada kondisi di mana akhirnya gue menyadari bahwa gue ternyata tidak setemperamental dulu. Gue tidak se-emosional dulu. Sekarang tuh jadi oke, apa nih problemnya? Oke, itu dulu tuh. Jadi gue bisa step back dulu bentar deh. Kalau dulu kan enggak tuh, masalah ribut, masalah bacot, masalah. Nah, sekarang kayak oke bentar, tahan napas dulu. Ini kenapa nih? Oke gini. Nah, itu yang akhirnya secara mungkin ya secara psikologis di gua akhirnya lumayan agak berpengaruh. Dan mungkin lo juga udah terlatih untuk kayak menjinakkan diri lo ya. Karena kan untuk nggak makan sesuatu yang tadinya lo suka banget gitu ya, si manis itu, si nasi itu, si tepung itu, dan mendisiplinkan diri itu kan lo kayak lagi training badan lo sendiri tuh untuk nurut nih.
Benar, sama lo menjadi gitu. akhirnya lu bisa menjadi tuan buat diri lu sendiri sih. Iya. Itu yang menurut gue Iya, akhirnya iya, oke, iya. gue bisa menjadi tuan buat diri gue sendiri. Akhirnya gue bisa mengontrol yang ini enggak. Kalau dulu kan lost semua, Mhm. YOLO banget nih. Mhm, mhm. Pokoknya ya gue makan seenak jidat gue, apa semua emosi gue ikutin, seluruh Hmm. nafsu gue ikutin. Yes. Ya seiring berjalannya waktu dengan jalanin program Rage Against Sugar ini, akhirnya gue bisa mengontrol itu semua. Secara tidak langsung mungkin balik lagi nih karena gue bukan pakar ya, ini cuman balik lagi ke Pengalaman gue lo. nih, gue ngomongin berdasarkan pengalaman gue, experience gue, akhirnya gue cenderung lebih chill aja. Oke. Dan gue pernah denger kayak satu quote gitu ya dari German spiritualist ya Eckhart Tolle, dia bilang if you don't challenge yourself, life will challenge you gitu. Jadi kalau lo nggak ngasih tantangan untuk diri lo sendiri, nanti hidup yang akan menantang lo gitu. Dan lo udah ngasih tantangan untuk diri lo sendiri gitu. Tapi pertanyaannya sebelumnya nih, lo tuh emang suka menantang diri lo gak sih? Atau emang ini adalah pengalaman pertama lo nih justru dari makanan ini? Kalau dibilang menantang, gue lebih ke arah bukan menantang ya, gue lebih suka satu hal yang cukup impulsif. Impulsif tuh lebih ke arah, kan pada saat lo impulsif kan sebenarnya lu cukup, pada saat lo impulsif hari ini dan lu nggak tahu konsekuensinya besok, lu akan menantang besok lo akan seperti apa. Hari ini pokoknya hari ini aja. Besok akan kayak gimana? Ya bodo amat besok. Itu yang setiap hari gue lakuin tuh dari dulu. Pokoknya hari ini. Dulu karena gue dulu sempat berpikir gue pengen mati jadi rockstar. Gue pengen jadi Kurt Cobain deh gitu. Di umur 2 itu mati gitu ya. Cuman sehingga gue berpikir ya udah gue hidup buat hari ini, besok ya besok. Nah, mungkin dengan pola pikir itu yang akhirnya membuat gue sudah terbiasa menantang diri. Cuman nggak ada hal positifnya di situ. Sampai akhirnya di sini. Nah, gue tuh paling suka sebenarnya pada saat hidup menjadi underdog. Gue suka dia. Oke, dengan penampilan gue gondrong, pakai anting, tatoan, pasti nggak bener nih. Nah, gue suka tuh di area situ bermain. Apalagi pada saat gue bikin challenge sesuatu dan akhirnya gue bisa balik lagi. Ini sebenarnya bukan ngebuktiin ke orang lain, tapi ngebuktiin gue enggak, ternyata gue bisa. Nah, ternyata gue bisa. Nah, rasa kemenangan buat diri gue itu yang akhirnya oke, ini bikin gue happy. Ini yang akhirnya bikin gue jadi positif. Karena kenapa? Setiap hari gue ngerasa menang. Karena kenapa? Kemarin gue berhasil nih untuk apa? Untuk ngalahin si Irfan yang anjing enak banget lagi tuh goreng. That's the power of discipline sih. Makanya gue juga kepikiran healing itu ya tentang disiplin sih. Karena kalau enggak lo akan stuck aja di situ-situ, akan looping aja terus gitu. Ketika lo kayak pengen ada perubahan atau perbaikan di diri lo, mau gak mau emang harus disiplin gitu ya. Disiplin. Dan kalau untuk disiplin sendiri, lo emang tipe orang yang disiplin kah sebelumnya gitu? Sangat tidak. Oke. Gue bukan orang yang disiplin. Kalau bini gue bahkan nyebut gue adalah hobi gue bisa berganti 3 bulan sekali. Hobi gue bisa berhari. Karena lo impulsif tadi itu ya. Impulsif tadi itu. Gue bisa 3 bulan hobi gue lagi doyan-doyannya sama remote control. 3 bulan lagi doyan-doyannya sama mobile gaming. 3 bulan itu berganti-ganti terus tuh. Nah, kalau dibilang konsep disiplin akhirnya ketemu gue di mana? Ya akhirnya gue menemukan disiplin gue ketemu di diri gue ya saat ini nih. Yaitu pada saat gue bisa merasa gue bisa melawan diri gue yang kemarin. Karena kan sebenarnya kalau gue ngomongin masalah hidup itu ya, lawannya bukan orang lain ya. Lawan gue adalah gue yang kemarin. Nah itu yang akhirnya ngerasa bisa menang setiap harinya. Dan entah kenapa dengan pola hidup yang sekarang gue terkontrol dengan sendirinya. Karena gue percaya bahwa satu hal nih, gue bukan batu. Gue bukan batu, gue bukan pohon belimbing. Gue manusia, gue punya pilihan. Dan kalau gue tidak memilih, kalau ya lo akan di situ-situ aja. Dan gue berusaha memilih dan ternyata pilihan itu yang akhirnya membawa gue sampai ke saat ini. Bangun akhirnya cenderung lebih pagi. Entah kenapa juga. Ini kayak butterfly effect ya dari kebiasaan lo tadi. Iya. Jadi mungkin jangan saran nih,
buat gue kalau bisa gue kasih saran gitu ya, jangan pernah bikin satu mimpi yang terlalu besar dulu. Bikin dari yang paling kecil dulu aja. Kayak lo tadi cut off Cut off sugar sugar. itu dulu. Nah itu salah satu buku yang gue baca itu tentang Atomic Habit. Atomic Habit, oh ternyata gak perlu yang gede-gede, yang simpelnya dulu. Yang penting lu ngerasa menang dulu aja. Yang penting lu bisa konsisten, yang penting lu bisa disiplin. Walaupun cuman ibaratnya gue cuma pengen baca buku 1 lembar 1 hari, tapi selama lu bisa lakuin itu secara setiap hari, ya lu bisa membentuk habit. Habit itu yang akhirnya membuat lu jadi disiplin. Nah itu yang akhirnya gue terbiasa melakukan itu semua. Nah akhir-akhir ini tadinya gue tuh paling males banget sama namanya lari, kayak apa sih lari gitu, apa sih lari harus bangun pagi bla 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 segala macem. Kesini gue memberikan reward, nyat kita beli sepatu yang mahal sekalian, yang mahal sekalian, biar lu terpacu untuk berolahraga. Apaan? Lari, yang notabene gue paling males sama olahraga, males banget lah, apalagi lari. Ya udah kesini alhamdulillah nih 2 bulan terakhir ini gue akhirnya bangun pagi, even bahkan yang tadinya gue harus bangun dengan alarm, sekarang enggak. Udah body clock ya. Udah body clock gue akhirnya kayak bahkan kok gue melek gitu ya jam 4:30 subuh, bentar alarm gue belum bunyi, oh masih pagi, ya udah gue akhirnya gue bangun. Dan itu akhirnya terbiasa aja dengan sendirinya. Apakah itu dibilang sulit? Mungkin di awal-awal sulit. Awal-awal gue akuin aja ada kondisi gue harus bangun dengan alarm yang bunyi dulu. Duduk di pinggir kasur kayak fuck man, ini gue harus bangun nih. Ini gue harus jalan nih. Gue harus orang-orang masih pada tidur nih. Gue harus nih gue cuci muka. Gue harus keluar dari kamar. Gue harus pakai sepatu dan gue harus lari. Apakah ini harus... Pertanyaan itu tuh seminggu awal tuh berat, sumpah itu berat banget kayak. Nah, cuman akhirnya kesini ya seminggu itu tuh memang baik pada saat program tanpa gula, tanpa nasi gula pasir dan tepung, dan sekarang dengan program lari, itu yang akhirnya memang seminggu awal. Ternyata badan kita bisa di-set. Jadi buat lo yang lagi kayak mencoba habit baru gitu ya, terus ngerasa berat banget di seminggu awal, itu normal. Ya? Setelah seminggu lancar ya? Lancar. Ya ada, lo pasti akan ada lah. Maksud gue pasti ada kondisi naik turun. Lo gak mungkin bisa terus naik. Hidup itu kan bukan cuma masalah begini doang. Ini bukan saham gorengan nih. Lo pasti akan ada naik turun. Ada di mana satu hari lo mungkin akan oke, fresh gue, yes, gue pengen lari, gas. Tapi ada, aduh hari ini berat banget, ya paksain. Mungkin kayak tadi beberapa hari gitu, aduh ya Allah hujan, mendung banget, berat nggak? Berat, cuman dilawan. Tapi kalau kondisinya lagi on fire, udah ikutin aja sih, ikut-ikutin deh. Berarti ini setelah lo nge-challenge diri lo tadi untuk new lifestyle masalah makanan gitu ya, itu efeknya jadi kalau bangun pagi, terus lo jadi sekarang olahraga lari, apalagi nih? Mungkin lo tadi jadi lebih clearer thinking gitu ya, emosi jadi lebih stabil. Yang akhirnya berasa, yang dulu buat gue aneh, ngapain sih lo bangun pagi? Dulu gue meyakini diri gue tuh makhluk nokturnal. Gue adalah makhluk nokturnal. Suka kan pada saat muda kan itu suka melabeli diri kita sendiri kan ya. Gue adalah ini gitu. Nah, gue adalah makhluk nokturnal. Ternyata kesini dengan habit ini yang gue lakuin, pola makan gue jaga, terus kopi gue sekarang juga ada full kopi hitam, terus akhirnya gue juga dorong juga dengan lari. Tiga komponen ini nih yang akhirnya bikin gue akhirnya tidur lebih cepat. Bahkan sekarang aja kalau ada ajakan orang mabok, gue agak kayaknya enggak deh bro, gue besok soalnya lari gitu. Enggak, gue kayaknya enggak, sorry gue pas dulu. Enggak dulu, kalau dulu mah men kesini mainnya oke gas gitu. Jalan. Tapi sekarang agak akhirnya bukannya akhirnya gue bersih, enggak, gue masih minum, tapi sekarang cenderung lebih terkontrol. Karena dan kesini pun akhirnya karena gue tahu nih, entah kenapa, entah ini seiring berjalannya waktu dengan umur gue bertambah, atau pendewasaan atau apapun lah bentuknya itu, sekarang tuh pada saat gue setiap gue mabuk itu selesainya besok pagi kayak anjing, kayak semalam gue kelebihan deh. Udah bisa naker nih. Iya itu. Kalau dulu kan enggak lah, YOLO aja. Sekarang enggak, kayak semalam gue kayak hancur banget. Anjing gue ngomong apa semalam. Itu tuh ada rasa-rasa self awareness lo jadi lebih tinggi. Nah itu yang akhirnya bikin gue kayak bentar, semalam gue ngapain? Gue ngapain? Udah semalam gue ngapain ya? Gue
apa ya, gue melakukan kesalahan nggak, ada gue itu tuh tiba-tiba muncul dengan sendirinya aja. Makanya akhirnya aduh kayaknya nggak dulu deh, karena gue tahu kalau gue kena alkohol gue suka loss. Dan yang dulu gue suka banget tuh, kalau dulu kan wah loss seru banget karena gue menjadi orang yang paling fun di antara jadi badut tongkrongan gitu ya. Sekarang enggak deh. Itu sih. Oke. Ini menurut lo bagian dari self love juga gak sih? Iyalah. Soalnya gini lah. Mungkin pada saat kita muda untuk mencari untuk menjadi attention di tongkrongan itu sangat seru. Iya, Lu menjadi center of attention itu seru, orang-orang melihat lu bla bla segala macem. Cuman seiring berjalan waktu gue merasa dengan penambahan umur gue udah nggak lucu men. Dan akhirnya ada di part diri gue kayak men ngerem aja. Ya udah oke. Kalau dulu kan ngerem enggak. Sekarang ngerem aja oke direm. Iya. Nggak ada penolakan yang kayak gimana gitu. Nggak berat. Kadang tuh kita nggak sadar kalau ketika di lingkungan sosial gitu ya, kita kayak ada kecenderungan pengen fit in gitu. Ya. Somehow. Nah lo relate sama itu gak sih? Sangat relate. Karena ada beberapa lah. Gue ternyata ada jadi salah satunya adalah people pleaser. Salah satu di situ. Yang ternyata itu menguras energi gue. Ya. Kapan tuh lo sadar? Tanpa sadar. Ya mungkin sekitar ya semenjak perjalanan ini nih 2 tahun terakhir. Karena akhirnya gue jadi sering karena gini ya, pada saat gue menjalani ini semua dengan perubahan, gue hidup 38 tahun nih, total 38 tahun. Dan selama 38 tahun ini juga itu gue baru banyak perubahan yang gue lakukan itu mungkin 2 tahun ke belakang. Dan banyak pertanyaan kan. Baru akhirnya lu banyak sober, akhirnya lu lebih banyak pertanyaan, kenapa gue begini, kenapa gue begini, kenapa gue begini. Dan akhirnya gue lebih banyak bertanya sama orang. Ya ngomongin masalah human design lah, ngomongin masalah apalah segala macam bla 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 bla, secara psikologis kayak gimana. Semakin banyak gue bertanya, ya dengan kebodohan gue akuinnya bahwa gue bodoh gitu. Gue bukan tipikal orang yang suka membaca buku, tapi gue lebih suka ngobrol dengan orang. Karena akhirnya gue mendapatkan ilmu di situ kan. Penjelasannya lebih mudah diterima dibanding gue baca buku. Nah akhirnya banyak penjelasan itu yang akhirnya ternyata begini, ternyata gue people pleaser ya, ternyata tuh gue suka. Kenapa gue bukan masalah fit in karena gue punya insecurity zaman dulunya. Kenapa lu? Karena gue nggak, pada saat gue kecil gue nggak punya panggung karena orang tua gue bla 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 segala macem. Trauma itu yang akhirnya membentuk gue. Kenapa akhirnya gue jadi people pleaser karena itu. Nah seiring berjalannya waktu kesini, kayaknya gue tidak perlu memerlukan itu lagi. Gue tidak perlu lagi untuk fit in di di tengah kerumunan orang. Gue cuma perlu fit in terhadap kehidupan gue saat ini bersama siapa? Ya pasangan gue. Yang notabene ya ibaratnya gue akad selesai sampai mati gitu. Yang gue harus fit in sama dia doang. Sisanya menurut gue gak harus. Ini berarti kayak journey lo jadi semakin kenal diri lo sendiri. Iya. Karena menurut gue healing itu juga adalah kita mengenal diri kita sendiri gitu. Perjalanan ke dalam nih. Dalam. Karena akhirnya lu kan tahu siapa lu ya. Maksud gue kan untuk bisa lo tahu, untuk mengembrace bahwa kalau kita bikin, gue di zaman kerja di agensi kan lu bikin tuh ya SWOT gitu, strength lu di mana, si brand, weakness lu di mana, opportunity lu di mana. Nah itu gue akhirnya gue embrace ke gue. Lo pakai untuk diri lo sendiri gitu pake, ya. Strength gue tuh di sini ya, bla 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 macam. Weakness gue tuh di sini dan gue embrace itu. Gue punya strength di sini, weakness gue di sini, opportunity gue di sini. Ya gue mengakui bahwa weakness gue adalah A, B, C, D, E, F, G dan gue terima. Gue menerima itu bahwa ya ini adalah bagian gue sebagai manusia bahwa memang gue punya kekurangan. Nah kekurangan itu menurut gue justru jangan lu jangan lu deny. Jangan lu deny ya embrace, udah lu akuin bahwa ini adalah kekurangan gue itu adalah impulsif gue yang tadi gue bilang, gue emosional, gue bla 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 segala macem. Gue cukup mood-moodan, gue itu lack of disiplin yang tadi itu semua gue embrace bahwa ini adalah gue. Ya udah. Tapi gimana akhirnya lo kayak bener-bener menerima kekurangan lo dan itu tidak menghambat pertumbuhan lo gitu?
untuk menjadi orang yang lebih baik? Karena itu berat sih. Kita tahu kayak lack of discipline sih gue kena banget sih. Itu gue kena banget dan ya untuk membangunnya itu bener-bener butuh niat sih ya. Niat yang kuat banget Ya, sama lo menjalin hubungan yang lebih baik sama diri lo sendiri gitu. Tanpa sibuk ngelihat kanan kiri. Karena di era sosmed sekarang nggak bisa dibohongin ya. Itu lebih susah tuh untuk kayak mau bangun habit baru, lifestyle baru. Apalagi kalau ke distract mulu soalnya kan sama apa yang lo lihat, apa yang lo ya, scroll ya, gitu. ya. Proses lo kayak menerima segala kekurangan lo itu, your weakness lah ya. Itu tuh kayak menurut lo proses yang panjang gak sih? Atau gak sesusah itu kok ternyata? Apalagi dibantu dengan new lifestyle lo ini gitu. Untuk nemuin ya, kalau kita ngomongin masalah nemuin gitu, gue jujur nih agak sedikit gue mengikuti alur aja. Alur. Pernah ada di mana alur gue jadi binatang ya, gue jadi binatang. Oke. Terus entah kenapa hidup tiba-tiba mengarahkan gue perlahan-lahan ke arah kesini yang lebih baik. Gue juga gue nggak tahu nih ngomongin baik atau enggak. Gue ini kan masalah persepsi ya. Kayak contoh lah, gampangnya gini. Dulu gue punya banget sekitar 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu gue punya cita-cita. Gue pengen jadi gue pengen jadi bartender. Gue pengen punya bar, gue pengen bla 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 segala macem. Ternyata hidup membawa gue ke arah ternyata lu jangan jadi bartendernya, apaan lu jadi barista aja. Lu ternyata gue jadi into ke kopi yang dulu gue tuh alkohol parah. Parahnya tuh parah gitu. Tapi ternyata hidup sekarang membawa gue ke arah kopi. Ya udah, pada saat hidup membawa gue ke arah kopi, ya gue dalemin aja. Jadi pada saat gue ngikutin aja nih, oh dibawanya ke sini, dibawanya ke sini, dibawanya ke sini, ya gue ikutin. Karena gue percaya bahwa ada hidup itu kan tentang pilihan dan konsekuensi. Pada saat gue dibawa ke arah sini, gue pilih ini, dan tanpa sadar pasti lo akan memilih, entah pada saat semakin umur gue menua akhirnya mengambil keputusan dengan cenderung lebih bijak mungkin. Yang akhirnya ya gue ikutin kemana aja gue ikutin. Cuman gue percaya pada satu hal bahwa apapun yang gue lakuin ya gue lakuin sebaik-baiknya. Kalau gue pengen jadi waktu masa muda gue pengen jadi pemabuk, ya gue jadi pemabuk sebaik-baiknya. Pada saat gue sekarang jadi into terhadap lifestyle gue saat ini, ya gue lakuin juga sebaik-baiknya. Jangan setengah-setengah. Oke, jadi lo all out gitu ya. All out aja. Prinsip lo tuh all out. Oke. Yang manapun. Kalau untuk sekarang nih, arti healing buat lo tuh apa sih? Buat gue saat ini adalah arti healing adalah pada saat gue bisa bersyukur terhadap apa yang gue punya saat ini. Sejujurnya, terkadang kan kita dengan sosmed ya, komparasi kiri kanan, ngelihat itu lah segala macam, makanya ada yang bilang dengan sosmed detox bla 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 segala macam. Enggak, gue lebih ke arah kayak gue bersyukur umur gue 38 yang notabene gue tidak berharap umur gue sampai saat ini. Karena pada saat muda gue pernah ribut sama bapak gue. Oh ya, karena karena masalah umur. Bukan masalah umur, lebih ke arah gue dilahir dari keluarga Betawi yang cukup kental. Yang bahkan kalau misalkan pada saat sholat maghrib, pada saat beduk maghrib gue belum sampai di rumah, itu labelnya tuh adalah gue anak setan. Betawinya tuh kental banget gitu. Gue pernah ribut sama bokap gue, bahkan bokap gue sampai berkata di gue begini, ya Allah, kalau memang Irfan bermanfaat buat agama orang tua, masyarakat, agama dan segala macam, panjangkan umurnya. Tapi kalau memang tidak, tariklah umurnya sekarang. Itu kata-kata bapak gue yang akhirnya mungkin membuat gue di umur gue sekarang kayak, kalau kata bapak gue gitu kan, halo assalamualaikum, umur saya 38, saya masih hidup. Saya masih hidup, gue gak tahu bermanfaat buat siapa, tapi yang jelas gue masih bermanfaat. Entah itu buat istri gue, entah itu buat keluarga, entah itu buat agama, entah itu buat negara, atau mungkin gue bermanfaat buat kucing gue, ataupun mungkin buat tanaman-tanaman gue di rumah. Gue gak tahu. Nah cuman akhirnya itu yang membuat gue akhirnya bersyukur dengan kondisi gue saat ini, bahwa ternyata lu bisa hidup nyet sampai sekarang. Lu masih bisa hidup sampai sekarang. Ternyata yang dulu gue berpikir bahwa kayak lu gak bakal lama hidupnya, entah lu akan end up
pada zaman itu pada era itu ya, entah gue mati di jalan, entah apalah segala macam ya, ternyata gue bisa hidup sampai detik ini, gue bisa hidup, gue masih bisa bernafas, gue menikah dan bla 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 segala macam, ya gue syukurin yang gue punya aja saat ini. Oke. Cukup cukup deh, kayak udah ya alhamdulillah deh gue cukup deh. Gue dengan kondisi saat ini gue sangat cukup karena ya tadi gue bilang gue dengan doa bapak gue itu ya mungkin akhirnya gue ngerasa bahwa ya gue cukup. Manfaat, walaupun gue juga nggak tahu manfaat yang buat yang mana, buat siapa, yang penting gue masih hidup. Oke, berarti healing itu sama dengan bersyukur. Intinya itu Iya. ya. Dan kadang kan seiring berjalannya waktu gitu ya, kita pikir kadang nih ya, kita pikir wah udah kelar nih urusan gue yang kemarin. Kayak tadi lo bilang ada trauma di masa kecil gitu yang bikin lo menjadi seorang people pleaser gitu pada waktu itu. Pada waktu itu. Nah kalau sekarang ini masih ada gak sih yang suka nge-trigger lo gitu? Emosi lo yang sampai akhirnya lo menyadari, oh berarti gue masih ada trauma nih di hal ini gitu. Masih. Oke. Masih. Maksud gue kan apa ya, harusnya mungkin kan gue ketemu psikolog ya untuk bisa menyelesaikan itu semua, tapi gue percaya kayaknya bisa gue coba hadepin sendiri, walaupun kadang-kadang masih suka kumat. Ada kumat dengan sendiri tuh ada by default aja. Misalnya apa nih misalnya? Contoh nih ya, kayak misalkan paling gampang, kita nongkrong rame-rame, sepi nih tongkrongan. Nah terus gue ngerasa ada yang salah, aduh kayak salah deh nih tongkrongan, kok sepi ya, kok nggak berisik ya, kok diem-dieman ya. Nah itu tiba-tiba recall tuh gue kayak ya udah default tiba-tiba gue jadi badut. Oke. Itu yang masih untuk meramaikan suasana. Iya gitu karena ya. gue ngerasa kayak aduh kok ada yang mati ya di tongkrongan ini, kok nggak ada sesuatu ya. Nah padahal harusnya gue kayak harus ada sesuatu di situ, harus ada keramaian. Oke. Lo ngerasa lo ada overthinkingnya juga gitu gak sih? Nah itu pada saat nongkrong gitu ya, sepi, kita duduk bareng rame-rame gitu terus sepi gitu kayak, nah gue ada overthinking di situ tuh. Di situ gue ada overthinkingnya pasti kayak kenapa sepi ya, itu tuh ada tuh di area situ. Justru pada saat rame, jadi selalu pada saat rame itu gue akan tiba-tiba mau nongol aja gitu, tiba-tiba munculnya dengan sendirinya. Oke. Dan begitu lo tahu, ini kayaknya kok gue masih kayak gitu ya, lo ngelakuin sesuatu gak sih? Entah mungkin lo kayak lo journaling kali tentang hal itu gitu ya, atau mungkin kayak at least lo menyadari aja tuh udah cukup gitu, atau ada hal lain gak yang lo lakuin untuk kayak memproses si trauma itu? Atau mungkin lo kayak jadi kayak penasaran, ini kapan ya, kenapa ya, kok gue masih kayak gini ya gitu, kayak ada mempertanyakan itu gak sih? Pertanyaan pasti masih ada, ya apa masih ada, karena baik lagi kenapa gue tiba-tiba begini, kenapa gue tiba-tiba begini. Cuman ya tadi gue bilang, gue menyadari bahwa gue punya weakness. Gue punya weakness selama itu tidak membebani gue, selama tidak merugikan, baik itu gue, diri gue ataupun orang lain. Gue anggap weakness gue ini masih bisa gue terima, karena gue anggap ya itu tadi gue harus menerima weakness gue, bahwa ini ada bagian mungkin trauma gue yang akhirnya membuat gue seperti ini. Selama tidak merugikan gue, selama tidak merugikan orang sekitar gue, ya udah gue terima. Ya kecuali udah dalam kondisi sampai misalkan gue kalau udah ngomong tuh bacot kadang-kadang suka kelebihan kan. Pasti ada objek penderita tuh di antara tongkrongan itu, objek penderita yang gue kadang-kadang tuh kalau ngecengin tuh bisa sampai kesini. Itu bahkan bini gue sampai suka ngejewer. Udah cukup, udah gitu. Nah, itu yang akhirnya bikin gue takut. Ada tuh ketakutan, anjing man, jangan sampai segitunya lah. Kalau lu lagi people pleaser, lu jangan sampai segitunya. Karena pasti akan ada objek penderita yang gue akan jadiin jokes. Nah pada saat itu sampai ke arah situ, itu baru gue kayak oke, ini nggak bisa sampai situ. Tapi selama itu masih normal, masih dalam tahap wajar, gue anggap itu weakness gue yang harus gue embrace. Setidaknya hal yang paling buruknya nggak terjadi. Satu, itu adalah gue tidak menyakiti atau merugikan orang lain ataupun diri gue sendiri. Selama gue masih ya udah fine kok, masih aman. Karena kadang pulang kan gitu kan, kayak gue masih mikir tuh di mobil, tadi aman gak ya? Kayak nyaman. Oke. Itu ada. Balik lagi ya, self awareness Iya. itu makin tinggi nih. Jadi sehari-hari lo habis ketemu orang, nongkrong segala macam, itu lo kayak ada evaluasinya lah. Ada evaluasi. Mungkin abis ini gue juga pasti pulang gitu kayak di sambil dengerin kayak tadi gue salah ngomong gak ya, di part mana gue salah ngomong ya. Ketenangan bisa diedit. Gitu. Ya.
Ya, cuman kan satu hal yang sudah keluar dari mulut gue, Iya, walaupun iya, iya. nih di podcast ya kan bisa Hmm. diedit, tapi kan apa yang gue sampein ke lu itu kan nggak bisa diedit. Ya, harus diikhlasin aja. Iya, gue ikhlasin aja. Cuman ya Hmm. baik lagi, apakah itu akan merugikan lu ataupun gue? Nah itu yang gue coba untuk minimalisir dari Oke. ucapan-ucapan yang gue keluarin. Oke. Walaupun kadang-kadang ada beberapa statement gitu kan yang gue ngerasa kayak ini harus gue keluarin nggak? Ada tuh, ada mikir sekarang di situ. Oke. Kalau untuk kayak memproses rasa yang gak enak gitu, lo masih suka gak sih kayak tiba-tiba muncul ada kok tiba-tiba perasaan gue gak enak ya? Ada kondisi kayak gini Itu misalkan. harian kah atau kayak Ada kondisi kayak misalkan gini lah, laki itu kan pasti momen sakral itu pada saat di toilet ya. Di toilet itu ada tuh, atau misalkan lagi tidur itu ada sekelibat yang tiba-tiba anjing kenapa gue begini, itu tuh ada tuh, entah kepikiran itu dari tentang kapan. masa lalu. Iya, Oh. ada tuh sekelibat itu, cuman ya gue tidak meneruskan. Tidak gue, maksud gue tidak gue apa ya, tidak gue maintain. Ya udah, oke, ya udah, dan gue embrace bahwa apa yang terjadi dulu, keputusan yang sudah gue ambil zaman dulu itu yang membentuk gue sekarang. Setidaknya kan pilihannya cuma dua ya, you learn or you earn. Ya minimal gue learn sesuatu lah dari apa kebodohan gue zaman dulu. Ya bodoh, ya udah, minimal gue belajar. Jangan sampai ada yang kedua ataupun yang ketiga. Ada tuh yang kesekelebatan, ada kan lo rasa kayak gitu. Iya. Itu keinget, aduh iya. ngapain sih? Tapi lu? udah gak usah makin dibumbuin. Nggak gitu usah. Kan. Jadi gue cut sampai situ. Karena itu kan nggak nyaman ya. Itu nggak nyaman tuh, kayak ada kebodohan yang kita lakukan dulu atau sebuah perkataan, ucapan atau apapun bentuknya itu yang teringat ke kita. Dan pada saat itu tiba-tiba ke-recall, itu rasanya tuh nggak enak. Dan gue berusaha untuk kayak cut udah. Oke. Kalau kayak titik terendah di hidup lo itu pas kapan, bro? Lo pernah ngalamin gak sih yang lo ngerasa itu sih the lowest point di hidup gue sih, yang itu tuh? Ada, pernah ya, mungkin gue tidak bisa cerita secara detail ya. Pada saat itu intinya adalah itu cuma tinggal antara pilihannya secara detailnya adalah ini akan merugikan banyak orang pada titik itu. Itu kayak kan banyak orang yang bilang ya, sebelum lo mati itu semua memori lo akan ke flashback. Nah ada satu momen di mana akhirnya gue ada sebuah kejadian yang men-trigger gue karena kebodohan gue juga, yang akhirnya gue ngerasa fuck, ini kayak gue salah banget nih, sesalah itu, dan semua tuh flashback. Mungkin sekitar apa ya, 7-8 tahun yang lalu gitu kan, semua ke flashback berat gitu. Fuck. Itu rasanya mau nangis, tiba-tiba inget Tuhan, semuanya dosa gue ke emak gue, ke bapak gue, semua ke orang-orang itu semua ke flashback. Itu nggak enaknya bener-bener, dan itu cukup berbekas sama gue kurang lebih sekitar setahunan. Oke. Membekasnya. Itu waktu lo umur berapa kayak ngalamin si the lowest point itu? Umur 31, 32. Oke. Sekitar 6 tahun yang lalu ya. Iya. Berarti ya. Itu tuh gue kayak aduh anjir. Nah itu gue pro recovery itu setahun. Dikit-dikit ada panik tiba-tiba yang keluar, dan itu berulang. Oh itu enak banget. Terus cara lo bisa bangkit lagi sampai akhirnya kayak sekarang nih, itu gimana? Nah itu apa yang lo lakuin? Pada di umur itu gue akhirnya gue ada satu hal yang gue ngerasa bahwa untungnya pada saat itu gue masih bisa hidup dan selamat. Gue percaya terhadap satu hal, kayaknya ada sesuatu yang lebih besar daripada gue yang akhirnya membuat gue selamat. Entah itu Tuhan, entah itu doa emak gue, bapak gue, ataupun orang-orang sekitar gue lah. Nah gue akhirnya gue percaya terhadap ada satu hal yang lebih besar daripada gue yang akhirnya bikin gue akhirnya oke, ya udah lu syukurin aja nyet. Untungnya lu pernah ada di titik itu, dan untungnya lu bisa recover dan lu bisa balik dan lu bisa sampai sekarang lu masih hidup. Ya udah, lu jalanin hidup sekarang sebaik-baiknya, jangan pernah ada di titik itu lagi. Itu sebelum nikah berarti apa sesudah ya? Sesudah ya? Sesudah.
Oke. sudah nikah. Wah itu kayak cuman walaupun itu cuman mungkin sekitar setengah jam itu Momen itu? lambat banget. Dan itu Oke. gue akhir ke situ kayak oke. Ya udah itu trauma itu yang cukup panjang di gue. Dan akhirnya membuat gue ya udahlah cukup udah selesai. Dan gue percaya baik lagi gue percaya ada sesuatu hal lebih besar daripada gue diselamatin entah doa emak bapak gue dan segala macamnya atau bini gue. Ya udah pakai hidup ya udah itu kebodohan itu nggak perlu lu ulangin. Lo menyesal ya cukup jadiin pembelajaran aja. Menyesal ya udah oke pembelajarannya jangan begini lagi udah cukup. Oke. Dan sekarang nih kan kayaknya lo benar-benar apa ya, udah terbiasa gitu kan untuk disiplin nih. Disiplin makan, terus disiplin juga tadi bangun pagi. Ada gak sih area-area di hidup lo yang lain yang mau lo disiplinin juga? Area lain didisiplinin. Kalau dibilang disiplin sebenarnya gue pengen balik lagi ke disiplin sekarang tuh lagi disiplin konten sih sebenarnya. Lo bukan udah disiplin konten ya? Ada lah lu kondisi on off ada kondisi di mana gue ngerasa kreatif block. Karena lu harus melakukan itu setiap hari dan itu lo lakuin itu terus. Ada kondisi gue off dan offnya kadang-kadang kepanjangan seminggu gitu. Nah itu susah. Terus kemudian disiplin selanjutnya itu adalah itu urusan gue sama Tuhan. Kayaknya gue harus lebih disiplin lagi. Terlepas dari urusan diterima atau nggak diterima itu urusan gue sama Tuhan lah ya. Pokoknya gue berusaha untuk mendisiplinkan itu sebaik mungkin. Sama mendisiplinkan lagi diri gue untuk supaya mulut sih ke orang. Oke. Mulut gua ke orang. Habit-habit yang lama yang udah berkerak itu ya. Berkerak itu susah setengah mati sih. Apalagi itu yang tadi gue bilang kedisiplinan itu kadang-kadang suka hilang kalau gue ketemu alkohol. Ketemu alkohol, kedisiplinan itu hilang yang tadi udah mulut gue udah gini tiba-tiba los. Itu udah by default ya. Itu yang sudah berkerak itu ternyata masih ada masalahnya bukan hilang 100%. Masih ada dan itu tiba-tiba dia suka muncul begitu aja pada saat lu los. Kontrol itu makanya gue agak baik lagi bukan cuma masalah bukan cuma masalah gue menolak untuk ikut nongkrong tapi suka lossnya itu yang akhirnya gue takut untuk tidak disiplin gue. Berarti emang lo udah memilih nih ya untuk hidup yang kayak begini nih yang kayak terbaik nih so far gitu. So far ya hidup ternyata membawa gue ke sini, gue lakuin sebaik-baiknya. Jangan gue deny intinya pada saat hidup gue membawa ke arah yang mungkin lebih baik. Ya gue embrace aja, gue jalani sebaik-baik ya, jangan ditolak. Punya kesadaran untuk melakukan itu ya salah ya gue jalanin, jangan lo tolak karena ada kan kondisi kayak udah nyet udahlah ngapain sih nggak usah diterusin. Nah sedangkan sebenarnya hidup lo lagi membawa ke arah situ ya gue harus lawan sih itu walaupun berat rumit berat banget gitu. Cuman at the end gue selalu berpikir gue balik lagi bahwa oke, di umur gue sekarang di kondisi gue masih hidup sampai detik ini, lo harusnya lu syukurin apa yang lu punya, udah jalanin sebaik-baik aja. Apa yang paling berat yang harus lo hadepin sekarang? Maksudnya di fase lo yang ini nih, yang biasa memberatkan lo tuh apa sih? Faktor-faktor yang yang kita ngerasa bahwa hidup kita udah smooth nih. Wah udahlah ini udah pace udah terjaga, ini udah terjaga, udah aman. Ntar ada faktor hidup akan selalu penuh dengan tiba-tiba ada faktor X, faktor Z, faktor Y gitu. Dan gimana yang unpredictable itu yang unpredictable itu dan gimana cara nyikapinnya. Itu sampai sekarang gue jujur gue masih belajar banget tuh tiba-tiba gue ngerasa hidup oke, udah aman, udah nyaman, bla 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 segala macam tiba-tiba ada ini muncul. Ada ini muncul dan akhirnya kesini gue lagi berusaha untuk meyakinkan ke diri gue bahwa hidup gak mungkin baik-baik aja. Jadi gue taruh ekspektasi gue di bawah. Jangan gue taruh ekspektasi gue hidup gue baik-baik, enggak. Gue taruh ekspektasi gue di bawah aja. Ekspektasi lah hidup akan penuh masalah, udah Pan. Jadi gue akan selalu bilang ke diri gue, Pan hidup akan penuh masalah, lu siap-siap sama masalah aja. Jadi pada saat lo ketemu masalah lo nggak kaget, kalau masalahnya selesai ya udah. Jadi gue taruh di situ aja. Jadi gue selalu expect bangun tidur kayak oke, masalah apa hari kita hari ini?
gue taruh di situ. Ya gue nggak tahu ini sehat atau enggak, gue nggak tahu ini bener atau enggak. Cuman ya memang akhirnya berat untuk lu bangun tidur dan bersiap bahwa hari ini lu siap bertemu dengan masalah itu jujur berat. Untuk bangun tidur bahwa oke, gue siap dengan masalah apa kita hari ini. Banyak loh masalah lo. Entah itu masalah misalkan gitu ya, nggak sengaja naruh anduk di kasur, itu kan jadi masalah tuh rumah tangga ya. Atau misalkan masalah tiba-tiba listrik bunyi di rumah, itu kan jadi sebuah masalah. Nah dan atau faktor-faktor yang lain lah gitu ya, entah itu dari apapun itu, dan gue harus bersiap dengan itu semua. Entah tiba-tiba kerjaan, entah tiba-tiba apalah problem ini macam. Jadi gue harus melatih diri gue tuh, yang sulit adalah melatih diri gue bahwa lu harus bersiap dengan masalah aja. Udah, lu siap sama masalah aja. Lu bangun tidur, oke, lu harus happy dan lu siap dengan masalah. Gue harus menjadikan masalah itu bagian dalam hidup gue. Jadi pada saat ada masalah gue nggak kaget. Pada saat masalah itu selesai, ya gue bisa ternyata ya udah. Oke. Supaya nggak terbebani aja sih. Lo sehari-hari bikin kayak daily plan gitu gak sih? Kayak jam segini gue ini, jam segini gue ini gitu. Karena kan udah semakin tertata nih kayak gitu ya. Gue jujur kemarin lo tahu tren yang ini gak sih, tren yang ChatGPT? What is my curse? Itu lagi tren banget kemarin, itu lagi rame banget kan. What is my curse? Itu kemarin gue lupa lagi kekurangan gue tuh ada di mana aja. Gue buka handphone ya. Boleh. Nah, what is my curse tuh lo mesti nyebutin nama segala macam gitu. Enggak. Jadi dia ngebaca dari dari conversation lu sama ChatGPT. Oke. Dia udah kayak personal assistant lu kan tuh. Nah kan semua tuh apa gue ada beberapa pertanyaan gue yang gue tanya sama dia, apapun lah segala macam. Dia mengcapture dari itu semua. Nah dari capturean itu dia akan memberikan lo penjelasan. Oke, problem apa? Nah di sini dia kemarin ngasih tahu ke gue problem gue, curse gue itu adalah di mana dia tuh paling atas, lack of patience. Jadi gue nggak sabar. Terus bener tuh. Ya emang nggak sabaran gue. Gue pengen satu hal yang buru-buru, cepetan Iya. Karena ya udah nih proses, gue tahu proses, tapi gue pengen dari proses ini gimana caranya supaya gue adalah orang yang malas. Dan biasanya problem orang malas adalah pada saat lu dikasih sebuah kendala, atau lu dikasih sebuah pekerjaan, ataupun lu dikasih sebuah masalah, lu akan mencari jalan yang paling cepat yang bisa lo lakuin supaya masalah ini selesai. Atau pekerjaan ini selesai. Itu gua. Tapi dengan challenge yang lo lakuin 90 hari sampai sekarang hampir 2 tahun gak makan gula tepung nasi, itu sih udah super achievement sih. Dan kayak semacam keberhasilan lo gitu ya untuk menantang diri lo sendiri gitu, untuk melewati obstacles itu tadi. Termasuk sih lack of patience itu, ya gak sih? Betul. Itu kan ini kan dari satu bagan. Cuman kan hidup bukan satu bagan ini doang. Ada area-area lain. Ada area-area lain kan. Ada area-area lain, yaitu pekerjaan, ya pertemanan, pernikahan, apapun lah bentuknya itu beberapa area itu yang mungkin di sini aja ada udah ada sampel, tapi kan belum tentu bisa diaplikasikan semuanya secara serempak. Oke. Terus tadi apa? Lack of patience. Terus kaitannya sama your daily plan nih gimana nih? Jadi gue tuh kurang sabar, tapi bukan berarti terus kedua selera gue tuh tajam banget. Jadi gue harus agak sedikit fleksibel. Agak perfeksionis. Dibilang otak gue tuh terlalu rame. Otak gue sama hati gue terlalu rame. Nggak semua itu harus lu ucapin. Sesuai itu yang dengan gue yang tiba-tiba. Terus dibilang lu lari lu kencang, cuman terkadang kompasnya suka berantakan. Nah akhirnya dibikin lah nyet. Gue bilang oke, terus apa yang harus gue lakuin nih? Ini udah kayak psikolog gue sebenarnya. Karena kan psikolog mahal ya. Bener. Mendingan ChatGPT. Gratis. Ya udah, apa yang harus dilakuin? Oke, lu setiap hari sekarang harus catat apa yang harus lo lakuin, pertama apa yang lo syukurin hari ini, apa yang lo syukurin hari ini dari hari kemarin. Terus kedua, apa yang lo pengen achieve. Terus yang ketiga, terus apa lagi? Bentar ya, gue ada catatannya nih.
Intinya dia minta lo untuk journaling. Untuk journaling, ujungnya sebenarnya lu journaling. Jadi gue harus lihat bahwa oke nih hari ini apa. Jadi gue harus lakuin itu semua berdasarkan jurnal itu. Nah, sekarang jurnal itu gue tulis di jendela. Jadi kebetulan tempat tidur gue di sisi gue itu langsung ke jendela. Nah, kalau jendela itu buka itu ada catatan gue. Hari ini gue bersyukur karena apa? Kenapa gue harus bersyukur? Terus hari ini apa yang harus gue selesaiin? Dan satu lagi itu adalah mimpi lu yang terbesar lu udah sampai mana? 3 itu tuh yang gue taruh di jendela. Gue catat. Jadi jadi bangun tidur gue duduk, saat gue liat tuh kaca, gue buka jendela, seret itu kan. Oke, 1 gue bersyukur kemarin. Oke, gue bersyukur masih hidup. Oke, kemarin gue masih bersyukur gue masih bisa menahan A B C D F G segala macem. Gue bersyukur ini. Oke, hari ini apa yang harus dikelarin? Oke, lu punya sekian banyak utang A B C D. Utang konten ke, utang janji ke, utang apa pengen bantu. Itu gue oke, ini gue sain. Mimpi besar lu udah berapa? Udah sampai di mana? Oh, masih jauh nih. Apa sih mimpi besar lo, boleh di-share gak? Mimpi besar gue ini sebenarnya itu agak bias ya. Agak bias karena gue bilang buat apa hidup kalau nggak ada manfaat buat orang. Nah, sampai sejauh mana tuh manfaat? Buat apa ya? Gue bilang dulu kan pada saat masa muda gue ready buat mati kapan aja. Nah, cuman sekarang pun gue udah siap buat mati kapan aja. Tapi minimal mati gue tuh kayak gimana nih? Tapi sebenarnya seru juga tuh ya kalau lo bisa mengganti pertanyaan lo tadi yang kayak hari ini ada masalah apa nih, sama hari ini gue bisa bermanfaat apa ya? Iya gak sih? Oh iya juga sih ya. Jadi kayak lebih spesifik tuh ya. Lebih positif Oh, iya, juga bener, aja gitu ya gak hari sih? ini bisa bermanfaat buat wah menarik. Soalnya kan kalau kayak masalah tuh kesannya kayak ganggu banget gitu ya kan. Tapi kalau gue bisa ngasih manfaat apa ya hari gitu. ini. Wah menarik juga tuh. Bisa. Iya bisa gue ganti tuh berarti. Hari ini gue bisa bermanfaat buat apa? Iya, karena tadi bagus banget sih menurut gue, kayak lebih bikin semangat aja gitu. Dibandingin kayak udahlah ada pasti akan ada masalah deh gitu. Kesannya kayak fokusnya ke masalahnya gitu, bukan ke si manfaatnya, ya gak sih? Ini menarik juga sih. Iya, betul menarik juga sih ya. Ya karena baik lagi kan itu kan bisa di-adjust sesuai dengan orang-orang masing-masing. Iya, ya. benar. Bisa di-adjust. Mungkin karena lu statement gue adalah kalau buat apa gue mati kalau nggak ada manfaatnya buat orang lain, ya mungkin akhirnya itu bisa jadi pertanyaan gue setiap pagi tuh. Iya benar. Buat manfaat apa gue hari ini buat orang lain nih? Iya juga sih. Bisa jadi kayak journaling baru tuh ya kan. Baru, bener. Kalau disiplin quote, ada nggak disiplin quote favorit lo yang mungkin itu jadi kayak semacam motivasi lo gitu ya setiap harinya supaya terus disiplin nih? Karena menurut gue lo udah banyak menang banyak sih lo, menang banyak atas diri lo sendiri gitu ya. Dari yang tadinya orangnya impulsif, lack of discipline, sampai sekarang wah bisa ngebangun lifestyle yang baru dengan habit-habit yang keren banget menurut gue. Ada satu, mungkin ini udah sering banget dipakai sama orang, tapi menurut gue cukup simpel gitu ya. If you are not changing, if you are not changing, you choosing. Jadi itu dan itu udah sering di beberapa podcast orang bilang, intinya sebenarnya kalau lu nggak berubah, ya berarti lu yang milih itu. Oke. Sama aja tadi statement gue di awal kan juga sama tuh. Ya kita bukan batu, kita bukan pohon belimbing, kita orang, kita punya pilihan. Tinggal ya bagian mana yang mau lu pilih. Nah di quotes itu juga sama. Kalau lu nggak berubah, ya berarti lu yang memilih itu. Nah itu yang akhirnya gue pakai ya. Kalau gue nggak berubah ya juga sih, katakanlah gitu ya. Gue tidak ingin pada saat pada saat gue teradiksi sama alkohol gitu ya. Pada saat gue teradiksi sama alkohol, ya mungkin kalau misalkan gue tidak memilih untuk membatasi diri gue, ya berarti pilihan gue adalah untuk tetap addict terhadap alkohol. Sedangkan sebenarnya gue manusia dan gue bisa memilih untuk tidak. Berat, iya. Kalau gampang mah kayaknya semua orang akan baik-baik aja, semua orang akan fine-fine aja. Kita semua punya pilihan. Justru di situ permainannya kehidupan ini. Hidup adalah pilihan dan konsekuensi.
Mhm. Ya udah, oh ya udah oke. Jadi gue suka dengan pilihan. Nah, pilihan itu yang akhirnya membentuk kita jadi saat inilah intinya. Mhm. Pilihan-pilihan itu yang membentuk kita saat ini. Karena kan kita tidak bisa mengontrol masalah ya. Mhm. Yang kita bisa kontrol itu adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu. Mhm. Apa arti otentik buat lo? Otentik. Pada saat lu bisa menemukan diri lu sendiri ya. Pada saat lu bisa menemukan diri lu sendiri. Pada saat lu bisa mengembrace strength lu, weakness lu, opportunity lu, ya otentik ya di situ. Oke. Karena kalau kita ngomongin dari sisi fisik aja, mungkin mungkin ada kembaran gue yang kesekian banyak itu di dunia ini, mungkin punya sekian banyak gaya atau style yang dengan ribuan orang, jutaan orang di dunia ini, atau cara ngomong mungkin banyak gitu ya. Tapi sebenarnya adalah setiap orang itu unik, cuman tinggal seberapa lu bisa embrace aja tadi kekuatan lu, weakness lu, dan opportunity lu dan segala macamnya. Bisa nerima lu aja. Pada saat lu bisa menerima diri lu sendiri, ya itu adalah autentifikasi sebenarnya. Oke. Kalau curiosity lo nih, lo kan kayaknya kalau udah suka sesuatu tuh lo lumayan dalemin ya. Sekarang lo lagi curious sama apa sih? Kayak penasaran atau pengen tahu lebih dalam tentang apa? Kopi, gue lagi edan gila-gila di kopi gue. Lagi gila-gila di kopi. Lagi gila-gila di kopi, mengeksplorasi kopi dan bagaimana experience-nya di mulut. Kalau dulu kan makan, which is gue harus ngontrol. Sekarang itu gue lagi gila-gila di kopi nih. Lagi gue punya movement namanya Riot Dose. Kalau movement gue tanpa nasi gula pasir sama tepung namanya Riot Feast, namanya Riot Dose. Fokusnya adalah ngomongin minum kopi dan manfaat kopi itu apa aja sih sebenarnya. Karena dulu tuh kopi sebagai booster penurunan berat badan gue. Oke. Makanya orang kalau intermittent fasting kan juga kayak ngandelinnya kopi americano banget. Betul. Gitu kan, kopi hitam. Betul, gitu. kopi hitam tanpa gula, tanpa susu, tanpa creamer. Dulu yang awalnya gue ngomongin masalah diet tanpa nasi gula sama tepung, nah tapi sebenarnya didorong tuh sebenarnya boosternya adalah kopi hitam. Tapi lo ngebatasin gak sih sehari berapa? Iya, satu hari itu maksimal itu adalah 3 cangkir. Oke. Karena pada saat lo berlebihan akan buruk. Jangan kopi, air putih juga buruk sebenarnya lo berlebihan. Ada takarannya semua. Nah sekarang tuh gue lagi punya movement ini memperkenalkan ke teman-teman bahwa kopi itu manis. Kopi itu nggak pahit. Yeah. Kopi itu sebenarnya tuh aman buat lambung lu selama lu bener minumnya tanpa dicampur gula, susu dan juga creamer. Kopi itu sebenarnya tuh aman buat penderita asam lambung kalau lu tahu kopinya yang mana, robusta atau arabica. Dari perspektif itu dulu tuh yang gua deliver, walaupun kesini akhirnya journey ini membawa gua pada kondisi dimana ternyata kopi bukan cuman pahit doang. Ternyata journey ini membawa gua ternyata kopi itu ada rasa peachnya, ada rasa anggur, ada rasa bla 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 bla. Ini lagi gila-gilaan di sini gua. Oke. Kalau favorit lu tuh yang mana? Nah, kopi hitam favorit lo? Ada satu, cuman harganya tuh mahal banget. Ada satu dan itu rasanya cukup unik, rasanya kayak teh, namanya Geisha, Panama Esmeralda. Ini jenis kopinya? Jenis kopinya. Panama Esmeralda. Baru Panama. Sekali gue denger. Nih, gue sambil biar supaya gue gak salah sebut. Kayak yang gue tau kan espresso. Namanya Arabica. Esmeralda Geisha. Esmeralda Geisha, dan itu gue nyobain waktu di event World of Coffee. Esmeralda Geisha ya. Okay. Ya. Rasanya gimana tuh? Eksotis, rasanya tuh kayak bunga-bungaan. Lu kayak teh bunga gitu, tapi ada kopi. Itu masuk di mulut kayak pecah gitu. Gitu. Ya pada saat pertama kali gue minum itu jujur gue bingung. Ini gimana sih, apakah ini enak, apa di mana ngerasainnya. Nah gue lagi mendalami itu sampai gue datengin ke gue sampai ketemu barista, world champion bla bla segala macam untuk tahu gimana sih cara ngenalin kopi ke lidah gitu. Oh begini rasanya. Oh ternyata lidah kita sekaya itu. Untuk bisa memperkenalkan palet rasa bla bla bla. Pokoknya lagi edan di situ lah. Nah, lagi edan di situ dan gue lagi ngerasa wave gue di situ. Ini gue embrace aja udah. Ayo. Mumpung positif. Benar. Tapi apa knowledge tentang kopi yang lo harap semua orang tuh tahu gitu? Tadi sih mungkin udah kayak masalah lambung gitu, lo nggak perlu khawatir gitu kan selama nggak campur
gula, Gula, susu creamer, dan juga susu. creamer. Yes. Terus Sebenarnya maksimum juga 3 cangkir 3 gitu kan. cangkir Itu kalau kalau lo- kayak pembeda kopi ini kan kadang orang susah bedainnya gitu. nah, Apa nih yang menurut lo orang perlu tahu nih? Mungkin yang terkait espresso arabica gitu-gitu. basic ya. Kalau kita ngomong kopi nggak perlu buru-buru. Basic adalah itu. Nggak perlu buru-buru. Wah bang, nih ada rasa kopinya rasa bunga melati, ada rasa mawar atau kopi rasa anggur gitu. Kok gue nggak ngerasain nih? Ya karena memang tidak semudah itu. Lu perlu latihan. Lu perlu membiasakan. Untuk membiasakan dulu minum kopi itu, biasain dulu memperkenalkan lidah lu terhadap konsep-konsep rasanya. Sama aja kayak emosi kan, lu nggak tahu pada saat kita kecil kita nggak tahu. Oh ini namanya marah, oh ini namanya kesel, oh ini namanya happy. Nah lidah kita juga sama sebenarnya. Jadi lu perlu perkenalan bahwa kopi itu ada rasanya, perlu dilatih nggak? Perlu dilatih. Dikenalin pelan-pelan. Perlu perbanyak referensi. Lidah sama aja kayak otak kita perlu dikasih referensi yang sebanyak-banyaknya biar kita tahu oh kopi yang ini tuh begini rasanya, begini rasanya, begini rasanya, begini rasanya. Karena nggak ada yang shortcut. Gak ada yang shortcut, jadi lo harus cobain. Oke. Kopi enak. Gimana cara ngerasainnya? Perlu belajar. Kenapa kalau gue minum kopi kayaknya cuma rasa asam atau rasanya pahit? Ya mungkin lu baru sampai di situ. Seiring berjalannya waktu lidah lu akan mengenal bahwa ternyata pahit bukan cuma sampai rasa pahit doang. Ada pahit yang rasanya gosong. Salah nggak? Enggak. Ada yang pahitnya rasa coklat. Ada pahitnya rasanya misalkan coklatnya kayak biji coklat, ada. Ada yang rasa frutinya yang kayak gimana? Ada frutinya anggur kah? Apalah segala macam format. Nah dari sini juga, dari kopi juga gue belajar juga urusan masalah sabar. Yes, wow keren banget. Ini bener-bener journey yang menurut gue seru sih ya. Karena ini satu hal yang sebenarnya mungkin kita tuh bisa lakuin tuh dari dulu, dari kecil gitu kan. Cuma karena terbiasa sama sesuatu yang tadi mungkin buru-buru gitu kan. Terus sama rasa manis, pahit. Cuma ada rasa manis, pahit, asem, udah. Tapi kita nggak bener-bener detail untuk bisa memaksimalkan indera pengecap kita. Itu menurut gue sesuatu yang menarik banget sih, yang apa ya, yang sebenarnya mungkin bisa jadi praktis orang-orang yang lagi healing, susah being present, susah untuk stay grounded. Nah, lu cobain lewat panca indera kita aja tuh ternyata gila. Bisa gitu. Salah satu indera pengecap ini. Kan ada telinga, mata, lidah, ya itu kan bisa jadi part juga tuh untuk lo eksplorasi sehingga akhirnya lo bisa healing dengan itu semua. Ternyata gue menikmati. Ya ini kayak ini gue bawa kopi gue sendiri. Kenapa gue bawa kopi? Ya karena gue pengen. Tadi pagi gue bikin kopi, ini enak, saking enaknya kayaknya gue pengen bawa dan itu bikin gue happy. Pada saat dari mulai gue bikin sampai gue minum sampai sekarang itu setiap gue sesap gitu kan, oke, enak ya yang tadi pagi gue bikin. Nah itu bikin mungkin banyak orang bilang wah bikin kopi lu ribet, nggak apa-apa karena ini bukan tentang tentang urusan kopi gue dan urusan lu, ini urusan gue dan kopi gue dan bagaimana akhirnya gue bisa nikmatin kopi gue. Tadi pagi gue kebeneran gue bikin kopi, wah enak banget ini kopi, gue bawa lah. Jadi pada saat gue minum gue happy, ya udah gue nggak peduli dengan omongan orang bahwa segala macam, enggak, yang penting gue happy setiap gue minum, kan yang penting itu. Benar. Jadi buat lo yang ada masalah sama disconnect sama badan lo gitu, kayak mungkin udah terlalu fokus ngelihat yang di luar, apalagi sekali lagi ini adalah era digital, era sosmed, lo fokus ngelihat keluar gitu kan. Nah dengan cara lo tadi kayak mencicip sesuatu dengan lebih detail sama rasa-rasa, itu ngebantu banget sih untuk lo balik lagi ke badan lo untuk menjalin hubungan yang lebih baik ya dengan badan sendiri ya. Membuat happy diri gue sendiri kan, basic balik kan itu. Gue bikin kopi baik lagi membuat gue cenderung lebih senang dengan diri gue sendiri. Ya secara fisik di lidah gue berasa, di dalam pun gue juga ngerasa happy pada saat gue minum kopi. Kenapa? Ya karena prosesnya gue jalanin. Pada saat gue bikin, ini grind size-nya berapa, airnya berapa banyak. Pasti bikin enak, sama aja kayak masak deh. Benar. Kan kalau masak kan bedanya gini ya. Buat teman-teman yang masak kan, lo masak, terus lo kasih, lo mungkin pada saat lo selesai masak lo jadi kenyang, lo udah kenyang duluan. Tapi pada saat ada orang nyicipin masakan lo, dia bilang, wah anjir enak. Tuh ada
ada letupan di diri lu kayak masakan gue enak ya. Wah. Mhm. Nah itu kopi, nah sekarang pada saat kopi gue juga gitu. Oke. Jadi Gua kayak bikin terapi lo ya. terapi gue sendiri karena Oke. pada happy. Kalau healing quote favorit lo apa nih? Waduh. Ada gak? Karena menurut gue yang lo lakuin tuh healing semua sih. Kayak lifestyle baru lo ini gitu kan. Masalah makan lo yang lo jaga. Terus bangun pagi lo. Terus lo kayak journaling tadi kan. Manfaat-manfaat lo setiap harinya tuh apa. Dan ya pasti lo juga udah nyadar sih kalau perubahannya tuh udah sampai sini lo, lumayan jauh lo gitu. Sampai akhirnya lo bisa memaksimalkan fungsi dari indera pengecap lo lewat nyoba-nyobain Kopi. berbagai macam kopi gitu. Quotes, kalau dibilang quotes jujur nggak ada. Tadi baik lagi gue nggak begitu suka, tapi ada satu yang akhirnya menjadi guideline gue. Ada satu lagunya Iwan Fals, judulnya Hio. Itu yang menjadi guideline gue sekarang. Sampai sekarang gue masih pakai. Oke. Apa tuh kata-katanya? Ini jadi, dan ini gue sampai gue taruh di sampai akhirnya gue jadiin kan di Instagram lo bisa naruh tuh ya, bisa naruh lagu favorit lo. Iya. Nah ini pun akhirnya gue taruh di profile gue karena lagu ini judulnya dari bandnya namanya Suami, lagunya Iwan Fals. Aku tak mau mengingkari hati nurani. Gue nggak mau terlibat persekutuan manipulasi. Gue tidak mau mengingkari. Gue tidak ingin terlibat pengingkaran. Gue mau jujur-jujur aja. Gue mau bicara apa adanya. Oke. Itu yang sampai sekarang tuh gue pakai, dan terserah lo orang mau bilang apa. Cuman buat gue ya ini akhirnya jadi pedoman buat gue. Jadi bahwa gue pengen ngomong sejujur mungkin. Gue tidak ingin mengingkari apapun. Enak gue akan bilang enak. Nggak enak gue akan bilang nggak enak. Pada saat gue happy gue akan bilang happy, pada saat gue kecewa gue akan bilang kecewa. Cuman segala sesuatu harus gue ungkapin. Pada saat gue marah gue akan bilang juga, misalkan gue marah. Cuman kan tinggal bagaimana cara bilang marahnya ya. Yang pasti lo ke diri lo gak mau ngingkarin Gak gitu mau, ya. Kayak gini rasanya emang gue kesel kok. Gue kesel. Tapi bukan berarti lo langsung kayak hajar tuh orang enggak juga. Diam dulu, set itu dia. Nyet, lu mau tau gak? Tadi gue kesel sama lu, bla 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 segala macam. Tapi itu harus gue ungkapin. Gue nggak mau pendem. Karena tinggal itu akan cara buruk. Nyampeinnya aja. Tinggal cara nyampeinnya. Kalau dulu mungkin gue kan gue tuh dulu menggunakan selalu melabel diri gue bahwa karena aku adalah aku, persetan bila kau tak suka padaku dulu. Sekarang, oke, gue kesel sama si A atau si B, si C sama bini gue. Tarik napas dulu, pikirin dulu. Gue harus mengungkapkan ini keluar, harus, wajib, kudu, mesti. Cuman gimana caranya, bagaimana gue mengungkapkannya supaya penangkapannya baik, tidak menyinggung, karena tetap harus gue keluarin. Ini campers salah satunya nih, si campers kita nih, campers nih gue kadang suka atau siapapun editor lah gitu segala macam, gue suka. Cuy, gini, lo kan kemarin gue udah bilang bla 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 bla. Kalau saya bisa begini ya begini, tolong lu dengerin aja, boleh nggak? Jangan lo ikutin yang lain. Oh iya. Nah cuman kalau misalkan zaman lu mungkin goblok lu, bla bla bla. Nah, sekarang tuh lebih ke arah menata kata-kata aja. Karena baik lagi gue tidak ingin mengingkari apapun. Gue kecewa, gue happy, gue seneng, gue merasa tersanjung, ya semua gue harus keluarin, gue harus ungkapin. Dibanding gue harus gue simpen sendiri. Iya. Wow, luar biasa. Congratulations ya. Terima kasih. Ini kayaknya topiknya lebih ke adulting ya. Lebih ke gimana menjadi orang yang dewasa gitu ya. Oke. Menjadi orang tua tanpa sengaja. Buat diri kita sendiri. Benar. Reparenting. Kan mumpung gue belum punya anak juga sampai sekarang, gue punya waktu buat ngedevelop diri gue sendiri juga. Ya mungkin aja nanti umur gue 40 atau 41, 42 atau kapanpun lah tiba-tiba gue punya anak, minimal gue udah ready, udah siap dengan diri gue sendiri. Benar. Itu. Karena kalau gue ngalamin ya gue harus reparenting diri gue sambil gue menjadi parent. Itu karena di zaman gue awal punya anak tuh nggak terlalu into lah ya namanya mental health apa segala macam tuh nggak sediangkat itu gitu, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kayak udah mendesak banget nih apalagi semenjak pandemi kan. Jadi ternyata ada trauma nih saya gitu kan, ada inner child yang meronta-ronta harus diberesin tapi sambil parenting, dan itu lumayan sih. Dan akhirnya gimana, maksud gue lu menjadi parent, lu jadi ini gue juga belajar nih, karena kan gue harus prepare. Suatu saat gue punya anak,
gitu kan. Terus menyikapi Uh-huh. lu harus menjadi apa namanya, menjadi orang tua buat anak lu, tapi menjadi orang tua buat diri lu sendiri. Karena gua akuin aja ya, gue Uh-huh. bertemu banyak orang dan banyak orang juga sebenarnya Iya, iya, iya. belum Dan selesai sama diri sendiri yang nih. pertama menerima keadaan itu Oke. pasti. Terus berikutnya ya udah dijalanin aja gitu. Diusahain sebaik-baiknya, tapi lebih harus skill untuk be present-nya tuh ditingkatin. Intinya be present sih. Jadi ketika kita udah terlanjur passing trauma ke anak gitu, kalau udah terlanjur nih dia udah ada trauma sendiri gara-gara ulah kita di Iya. masa lalu gitu. Udah terima aja, ikhlasin. Emang mungkin itu lesson learn-nya dia. Dan ketika dia lagi ke-trigger karena si traumanya nih, ya mau nggak mau kita harus terima itu dan present. Cuma dengan itu sih be present, lo kayak akhirnya bisa menularkan hal baru yang mungkin itu bisa nyembuhin trauma itu sendiri gitu. Oke. Dan kalau misalnya kita ke-trigger terus kayak ternyata masih ada nih traumanya, masih ada lukanya gitu kan. Jadi kalau apalagi men-trigger si anak itu juga gitu kan. Ya mau nggak mau kalau misalnya udah terlanjur reaktif, setelah sadar minta maaf Oke. gitu. Oke. Dan berikutnya berusaha untuk nggak ngulangin lagi. Tapi kalau nggak sengaja lagi ya udah minta maaf lagi. Tapi at least kalau gue sih ngerasanya udah jauh lebih baik ya. Kalau dulu mungkin ketika ke-trigger itu prosesnya lama tuh untuk gue akhirnya terbuai sama si emosi-emosi gue itu yang luka-luka batin itu. Kalau sekarang udah rentang waktu udah lebih cepet. Untuk Kayak misalnya recover gitu gak ya. sengaja teriak Nah, Oke. Ya, Oke, untuk oke. recover udah lebih cepat gitu. Nah, ke depannya gimana ya moga-moga akan lebih baik terus gitu Oke. sih. Iya, itu hal yang perlu gue pelajari juga tuh. Karena gue harus prepare apapun Iya, yang terjadi, iya, gue harus iya. prepare, harus mempersiapkan kan. Karena Hmm. gue menjadi orang tua bukan satu hal yang mudah, bukan. Asli. Yang Bukan. penting sih ya, yang penting kita bisa regulate emosi-emosi kita itu sih. Sama ya udah be present itu udah segala-galanya present sih. ya. Oke. Balik lagi ke situ. By the way, congrats ya untuk pencapaian-pencapaian lo dan semoga bisa terus menginspirasi nih ya orang-orang di sekitar lo dan juga followers untuk bisa disiplin gitu. Disiplin. Apalagi ujung-ujungnya itu baik juga kan untuk kepercayaan diri kita gitu. Kalau nggak kayak gitu kan kita jadi nggak percaya kalau kita tuh bisa sebenarnya gitu. Bisa. Tapi dengan hal kecil yang terus di-build, Betul. di-maintain itu tuh bisa membuat sesuatu yang efeknya sampai kemana-mana gitu kan, Betul. positifnya gitu. Oke. Satu yang bisa gue pesan terakhir itu adalah jangan pernah membatasi diri lu sendiri karena lu nggak tahu limit lu ada di mana. Nice. Pesan lo juga nih untuk orang-orang yang butuh apa ya, kedisiplinan lebih gitu di hidupnya. Ada nggak? Terutama anak-anak muda nih yang lack of disiplin ya kan. Ada yang mungkin nggak tahu Hmm. apakah disiplin bagus atau enggak, tapi ada juga beberapa mungkin orang yang udah ngerasa bahwa gue harus mulai disiplin. Tapi kalau lu pengen mulai disiplin, mulai dari hal yang paling kecil kecil aja, sesimpel bangun tidur, beresin tempat tidur misalkan. Okay. Apapun bentuknya itu, disiplin latihnya dari situ aja. Lo harus percaya bahwa lo bisa ngebentuk habit itu selama 30 hari. Walaupun itu dari hal yang paling kecil. Oke. Wow. Gak usah gede-gede. Thank you banget karena nih gue juga berasa nih aura-aura disiplinnya karena gue juga lagi butuh itu gitu kan, mendisiplinkan diri dalam berbagai hal. Dan ya moga-moga nular nih ya dari apa yang udah lo build selama hampir 2 tahun ini gitu. Dan kalau orang mau kayak ngikutin campaign-campaign lo tuh masih kemana nih? Dia di apa namanya, di TikTok gue ada nama akunnya itu yang hot aja. Di Instagram gue lagi jalanin campaign namanya, kalau ya di TikTok itu memang itu kombinasi tuh keseluruhan, yaitu tentang experience gue ngopi, experience gue lari, experience tentang ngejalanin program Rage Against Sugar itu sendiri yang masih jalan campaign sampai sekarang. Kalau di Instagram itu gue lagi menjalankan campaign hitam kan, jadi ngopi hitam aja. Oh itu maksudnya. Ya. Jadi hitam kan ya udah pokoknya lu harus ngopi hitam aja. Oke. Gitu aja. Bukan masalah rasanya, baik lagi untuk kesehatan lu supaya lu nggak kena diabetes. Indonesia darurat diabetes. Oke.
Dan sukses, semoga semua journey kasih. lo dan campaign lo dan semakin banyak orang yang terinspirasi gitu ya. Dan juga ngikutin gaya hidup sehat sih nih ujung-ujungnya. Gaya hidup sehat. sih. Kalau dibilang sehat lagi gaya hidup alternatif. Gaya hidup alternatif. Soalnya kalau sehat gak juga masih ngerokok apa segala. Kalau gue dibilang sehat nanti gue bilang oh emang sehat lu masih ngerokok segala macam enggak. Gaya hidup alternatif aja. Enggak sehat, enggak 100% sehat banget, tapi minimal ada perubahan. Oke. Karena lagi-lagi itu ya, masalah changing dan choosing gitu ya. Kalau lo nggak berubah berarti lo yang milih untuk nasib lo kayak begitu gitu. Oke. Thank you so much. Sama-sama. Irfan, moga-moga nanti gue bisa ngundang lo lagi ya untuk topik-topik adult berikutnya. Boleh. Sambil kita lari dong. Sambil kita lari. Dia mau nantangin gue nih untuk lari. Kan gak harus nantang lari jauh. Yang penting baik lagi lari. Kita cobain yuk lari bersama. Oke. Kalau lari lu udah berapa lama? Baru sebulan. Jalan 2 sebulan lah, sebulan. Okay. Sebulan. Nah ini gue lagi challenge diri gue. Bisa gak lo konsisten? Oke. Bisa gak lo disiplin? Lo tetap bangun pagi, orang-orang masih tidur lo bangun. Nah ini gue lagi men-challenge nih. Wow, seru. Oke lah, kalau lo challenge gue sekarang, kayaknya gue nggak ngerasa ketinggalan jauh dari lo ya. Enggak. Boleh nih kita lihat ya. Baru. Yang penting bangun aja dulu, nggak usah fokus sama larinya kan sekarang banyak yang fokus sama pace-nya, larinya enggak. Bangunnya aja dulu. Yang penting lo bangun jalan, pakai sepatu, jalan kaki mau lari. Kalau gue sekarang masalah mandi pakai air dingin sih. Itu juga lagi gue build tuh. Karena ternyata mandi pakai air dingin tuh emang sebermanfaat itu sih. Betul. Jadi buat lo juga yang mungkin lagi ada challenge yang lo lakuin ya sehari-hari ini untuk membuat diri lo lebih baik, silakan tulis di kolom komen atau mungkin ada komen-komen seputar apa yang kita diskusiin kali ini, boleh juga tulis di kolom komen. Lo mau share tentang your healing journey juga silakan. So thank you so much Irfan, sampai ketemu lagi. Dan semoga semua campaign lo dan nanti ada lagi yang bikin orang tuh jadi ikutan semangat gitu untuk memberikan perubahan yang lebih baik di dirinya. And thank you all so much for watching. Irfannya pamit, Andari pamit. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye, ke tengah. Wah, sorry.